Selamat bertemu kembali di Budaya Komputer, teman-teman sekalian. Terakhir kita membuat entry data ya. Sini kita input lalu A12 102 1122 ya. Kita buat namanya di sini Udin Prakasa ya, contoh aja namanya ya. Tulisannya kimia industri. Setelah itu kita simpan. Oke, simpan berhasil di sini kelihatan. Kita lihat apakah berhasil. Kita refresh dulu. Nah, ternyata masuk ya teman-teman ya. Ini dia namanya Udin Prakasa. Oke, sekarang bagaimana supaya bisa melakukan hapus? Tapi teman-teman sebelum itu ya kayaknya tampilan ini kurang menarik ya teman-teman ya. Tampilan ini kayaknya nggak ada pemisahnya ya. Ini aja dulu kita beresin ya. Ini aja dulu kita beresin, atau nanti setelah kita bikin hapus baru kita beresin gitu ya, kita bikin hapus dulu. Nah, untuk hapus teman-teman dari tampil mahasiswa yang kemarin sudah kita buat dari program kita ini, kita letakkan di sini ya teman-teman, di dalam list view ini teman-teman ya. Di dalam list view di sini ya teman-teman, kita letakkan sebuah tombol lagi ya di dalam list title ini ya. Kita masukkan lagi trailing ya teman-teman ya. Kita masukkan di sini trailing, lalu kita masukkan bukan elevat tapi icon button ya teman-teman ya. Icon button seperti ini. On press-nya ini kita ganti dengan fungsi nanti di sini. Lalu ikonnya di sini, icon ini kita masukkan dengan icon seperti ini. Lalu ikonnya apa? Icon sini. Icons dot delete. Nah, seperti ini udah jadi. Ini hapus. Kita simpan lalu kita jalankan, kita lihat di sini. Apakah sudah ada tambahan icon delete? Oke, seperti ini ya teman-teman, gampang ya. Udah ada ini. Nah, sekarang tinggal kalau ini diklik, maka data-data yang ada di item ini di dalam satu baris ini akan hilang ya. Nah, caranya berarti teman-teman di sini kita buat sebuah. Nah, kalau ini tidak perlu kita bikin kelas, ini cukup bikin metode saja. Bikin ini hapus data, hapus data MHS seperti ini. Oke. Nah, hapus data MHS kita buat metode saja, kita buat di sini aja teman-teman. Ini kan ada baca. Baca ini aja kita copy karena hampir sama gitu ya. Kita copy, kita letakkan di bawah, lalu kita ganti dengan sesuai dengan ini tadi. Namanya kita buat apa ini? Hapus data MHS. Nah, ini kita ganti hapus data MHS. Oke. Nah, tapi di sini teman-teman jangan koneksi. Kita bikin di sini hapus MHS gitu aja ya. Kita simpan dulu. Nah, ini perlu kita buat dulu ya teman-teman. HP-nya ini ya. Interface-nya ini kita buat dulu. Hapus MHS kita ke sini. Hapus MHS-nya kita buat di sini. Kita copy aja yang ada ini supaya mudah ya. Kita copy aja yang ada, copy. Lalu kita bikin yang baru di sini, lalu kita simpan dengan nama hapus MHS. Save as, hapus MHS. Hapus MHS dengan
extension PHP. Oke, kita simpan. Lalu, nah yang perlu dibawa, yang perlu kita ambil itu adalah name-nya saja, karena kita melakukan penghapusan. Jadi kita buat di sini delete from mahasiswa where name sama dengan sini. Ini aja, yang ini nggak dipakai semuanya ke sini. Alah, kok jadi angel begini sih. Oke, begini. Sudah, ini menghapus ya sesuai dengan sebelumnya. Gitu ya. Oke, teman-teman, setelah kita buat API-nya, kita sekarang kembali ke sini, kita lakukan perubahan di sini. Ya, di sini bukan get tapi post. Lalu karena kita ingin melakukan penghapusan data, kita bawa data dengan body seperti ini. Apa yang kita bawa? Xname, seperti ini. Xname. Oke. Lalu Xname yang ini kita isi ke Xname. Lalu kita kirimkan agar itu dijadikan sebagai kunci ketika menghapus. Itu artinya ketika di sini, teman-teman, di sini ketika diklik ini tombol icon ini, data hapus ini juga butuh yang namanya data ini, teman-teman. Ini. Nah, seperti ini. Sebagai kuncinya. Jadi ini kita bawa ke sana. Lalu ketika dibawa, kita jadikan sebagai Xname. Xname di sini kita masukkan ke dalam Xname yang ada di sini. Gitu ya, lalu akan dikirimkan ke hapus MHS untuk menghapus. Gitu ya teman-teman ya. Setelah itu dia akan dihapus. Ini karena ini tadi kita menggunakan dari baca data, ini tentu tidak perlu lagi kita gunakan. Ini tidak perlu kita gunakan. Oke, seperti ini. Kita simpan dan kita jalankan. Ada masalah dengan sintaknya? Oke, kita lihat tampil. Oke, tidak ada masalah. Sekarang kita tinggal jalankan ini. Kita lihat. Oke. Kalau dihapus, ini misalnya. Kita ulang. Apakah JAWS masih ada ketika dihapus? Loh, kok tidak terkoneksi? Nah, kita mulai aja dari baru. Bagian. Kita lihat apakah berhasil atau tidak hapusnya. Ya, namanya. Ya elah. Lama banget. Setelah kita tunggu sekian lama, teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita coba dulu tambahkan data ya, tambahkan data di sini. Ini saya bawa di atas. Terus saya tambah data ya. A12 1 2 3 4 5. Lalu namanya kita bikin Wadid ya. Lalu ini kita tulis di sini ya. Oke, simpan. Kita lihat apakah Wadid sudah tambah.
Oke, lihat Wati udah tambah ya. Terus sekarang kita hapus Watinya. Hapus Wati. Oke, sekarang kita lihat apakah Wati sudah terhapus. Ceceng. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini berhasil melakukan penghapusan. Namun seperti di awal video ini, sebaiknya memang kita membuat list view ini ada pemisahnya. Gitu ya teman-teman ya. Ada pemisahnya, ada garis di sini. Ada garis di antara ini. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita coba ya. Oh iya, ini dihapus ini ada perubahan sedikit teman-teman. Ini sebenarnya tidak perlu ini. Perlu ya. Ini tidak perlu, tidak perlu. Lalu seperti ini ya. Kalau berhasil atau status code-nya 200 berarti penghapusan itu sukses dilakukan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak pakai itu juga tidak apa-apa. Oke, kecuali kalau kita melakukan yang namanya penampilan data, membaca data untuk ditampilkan di list. Oke, gitu ya teman-teman. Teman-teman semuanya silahkan langsung dicoba. Kita lihat dulu ada apa dengan tampil mahasiswa. Respond is already defined. Oh ya, ini kenapa harus diisikan ya? Oke, seperti itu ya teman-teman untuk menghapus. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sini. Nah, untuk menghapus teman-teman, karena kita di sini kan menggunakan list view ya. Kita menggunakan list view. List view-nya mana? Nah, ini list view builder. List view builder. Kita akan mengubahnya menjadi list view apa sih list view yang ada di sini? Bentar, lihat list view builder dan spread. Nah, ada custom, ada spread teman-teman. Kita menggunakan yang spread supaya nanti ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Nanti kita bisa lihat caranya seperti ini teman-teman, supaya tidak kehilangan jejak kita yang list view ini. List view ini. List view yang ini kita blok dulu. Kita remark sampai ke list view di sini. Control/. Jadi kita tidak kehilangan jejak. Kalau misalnya salah ya bisa kita lihat lagi. Oke, di sini kita menggunakan list view. List view separate. Nah, sama sih sebenarnya bahwa di list view separate itu juga ada yang namanya item builder. Oke, item builder ini ya sama, adalah program yang digunakan untuk menampilkan data itu di list view. Ya, seperti ini, setelah itu return, lalu list title. List title. Nah di dalam list title ini kita letakkan titik koma ya. Minta titik koma, lalu item count-nya juga ada, undefined separator. Nah sekarang ini dulu kita selesaikan. Di list title ini sama dengan yang di sini teman-teman ya. Dengan yang di sini. List title isinya adalah title. Ya, title, terus dalam title itu ada teks. Teks itu berisi ya data mahasiswa itu, data MHS data, lalu indeks, terus fieldnya, name. Karena name dengan nama satu baris, teman-teman, di sini kita kasih plus, lalu sama dengan ini, ya satu baris, gitu ya. Satu baris, lalu kita gabungkan saja sini MHS data, lalu indeks, terus diikuti dengan nama MHS. Nama MHS. Oke, itu untuk title. Sekarang untuk subtitlenya, subtitlenya kita menggunakan jurusannya aja. Jurusannya ini bisa kita copy, caranya seperti ini. Copy aja ini, ya, karena sama. Copy di sini, ini kita ganti jadi jurusan. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita lihat apakah item count-nya itu di sini, item count itu adalah MHS data length-nya
Jadi jumlah item yang akan ditampilkan itu kita masukkan di item count. Lalu spread-nya ini, nah sekarang spread-nya itu sama teman-teman. Spread-nya itu sama dengan item builder. Nah, ini kita pilih. Di sini kita pilih return apa? Kalau di sana return listen, maka di sini return divider. Oke, oke kita lihat hasilnya. Sudahkah ada garis pemisahnya? Nah, ini dia teman-teman. Nih, udah ada garis pemisahnya ini. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan ini ke dalamnya. Nih, ada icon kan, kita punya icon. Icon ini tambahkan di trailing, ya teman-teman ya. Trailing itu kita tambahkan, ini kita copy aja lah kelamaan. Ya, atau ya tulis lagi enggak apa-apa. Ini di sini setelah subtitle ada trailing. Nah, ini trailing itu ada icon button. Icon button. Icon button on press. Nah, sama on press apa? Nanti fungsinya letakkan di sini. Lalu ikonnya apa? Icon. Ya, bikin icon. Lalu ikonnya apa? Ikonnya itu delete. Ya, delete data. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita lihat dulu hasilnya. Setelah kita simpan, harusnya ada delete tadi. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya berarti di sini harus kita tambahkan ini tadi. Apa ini tadi? Ini tadi adalah hapus data ini aja, ini kita copy biar nggak kelamaan. Hapus dengan parameternya kita bawa hapus data. Oke, seperti ini. Nah, sudah lebih cantik tampilannya ya. Jadi kelihatan jelas antara item yang satu dengan item yang lain. Oke, saya kira seperti itu dulu teman-teman untuk delete. Silakan teman-teman coba kerjakan perlahan-lahan. Kalau ada yang teman-teman ingin tanyakan, silakan di komen di, di daftar komen dan jangan lupa di subscribe katanya supaya video berikutnya itu nanti ada notifikasi kepada teman-teman yang sudah melakukan subscribe. Oke, jangan lupa tetap berlatih. Sukses untuk Anda.